Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan. Sebagaimana kita tahu bahwa persamaan ini berarti kedua ruas nilainya sama ya. Makanya kita gunakan tanda sama dengan. Baik di ruas kiri, nah misalnya di sebelah sini ini ruas kiri, maupun di ruas kanan. Nah, nilai tersebut juga akan tetap sama jika kita memberikan perlakuan terhadap kedua sisi tersebut secara sama. Nah, itulah namanya persamaan ya. Misalnya, kita punya untuk ruas kiri ini 3 ditambah dengan 5, ini akan sama dengan 6 ditambah 2, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau kita hitung untuk ruas kiri 3 ditambah 5 ini berapa? 8. Dan di ruas kanan 6 ditambah 2 juga 8. Nah, begitupun kalau kita kasih perlakuan yang sama untuk ruas kiri dan juga ruas kanan. Misalnya, ruas kiri ini akan kita kurangi dengan 4 misalnya ya. Berarti menjadi 3 ditambah 5 dikurangi dengan 4. Nah, ini perlakuannya ya. Ruas kiri kita kurangi dengan 4, maka ruas kanan juga kita kurangi dengan 4. Berarti 6 ditambah 2 dikurangi dengan 4. Sekarang mari kita hitung nilai dari ruas kiri dan ruas kanan setelah kita beri perlakuan yang sama, yaitu negatif 4 ya. Nah, untuk ruas kiri dulu, 3 ditambah 5 ini 8, dikurangi dengan 4, berarti hasilnya 4. Sama dengan, untuk ruas kanan, 6 ditambah 2 ini 8, dikurangi dengan 4, hasilnya sama 4. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini sebelum dikasih perlakuan ya, jadi masih persamaan yang awal. 3 ditambah 5 hasilnya 8, 6 tambah 2 juga 8. Nah, setelah kita kasih perlakuan yaitu adanya negatif 4 di ruas kiri dan adanya negatif 4 di ruas kanan, maka hasilnya tetap sama ya. Di ruas kiri 4, di ruas kanan juga 4. Jadi hasil dari ruas kiri dan ruas kanan ini akan selalu sama apabila kita kasih perlakuan yang sama. Paham ya? Nah, begitupun dalam persamaan linier yang sedang kita bahas sekarang ini. Contoh, misalnya saya punya X dikurangi dengan 5, ini misalnya sama dengan 12. Nah, tujuan utama dalam penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah menemukan berapa nilai X ya. Berapa nilai X yang tepat sehingga persamaannya bernilai benar. Caranya, kita jadikan X ini sendirian saja. Berarti temannya, yaitu negatif 5 ini, harus kita hilangkan. Nah, perlu diketahui juga untuk menghilangkan suatu bilangan adalah dengan menambahkan lawan dari bilangan tersebut. Misalnya di sini kita akan hilangkan negatif 5 ya. Maka kita tambahkan dengan lawannya yaitu positif 5. Berarti di sini kita tambahkan positif 5 untuk ruas kiri dan begitu pun untuk ruas kanan. Nah, ini sebagai pembatas saja ya. Sehingga kalau kita hitung sekarang, di ruas kiri X ini kita turunkan, untuk negatif 5 ditambah dengan 5 ini habis ya. Sehingga tinggal X sama dengan, nah untuk ruas kanannya 12 ditambah 5 ini 17. Jadi nilai X adalah 17. Nah, ini ya konsep dari penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan menggunakan metode penjumlahan. Karena di sininya kita tambahkan penjumlahan yaitu positif ya, positif 5, positif 5. Contoh lagi untuk yang metode kurang ya, untuk yang metode pengurangan. Misalnya saya punya Y ditambah dengan 10, ini sama dengan misalnya 27. Ingat, tujuannya berarti kita harus menemukan berapa nilai variabelnya. Dalam hal ini berarti kita mencari nilai variabel Y ya. Berarti Y-nya ini berapa. Nah, langkahnya sama dengan contoh yang ini ya. Yaitu kita jadikan Y-nya ini sendirian.
berarti kita hilangkan positif 10. Nah, untuk menghilangkan positif 10 berarti kita tambahkan dengan lawannya yaitu negatif 10 ya. Kalau di ruas kiri kita tambahkan negatif 10, maka ruas kanan juga kita tambahkan negatif 10. Kasih pembatas seperti ini untuk lebih rapi saja ya. Selanjutnya kita hitung masing-masing ruasnya. Untuk ruas kiri ini Y kita turunkan. Positif 10 sama negatif 10 ini habis ya. Kemudian sama dengan, nah untuk ruas kanan 27 dikurangi dengan 10, berarti hasilnya 17. Jadi nilai Y-nya ini sama dengan 17. Oke, jadi itulah konsep penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan menggunakan metode penjumlahan seperti ini atau pengurangan seperti ini. Nah, selain cara seperti itu, ada juga cara yang lebih simpel, yaitu dengan menggunakan metode pindah ruas. Konsepnya sama saja, jika pindah ruas berarti tanda operasi hitungnya berubah. Dari penjumlahan menjadi pengurangan, atau sebaliknya, dan dari perkalian menjadi pembagian atau sebaliknya. Misal kita selesaikan yang ini ya, yang contoh metode penjumlahan. Berarti X dikurangi dengan 5, ini sama dengan 12 kan tadinya. Karena X ini akan kita jadikan sendirian, maka negatif 5 ini harus kita pindahkan ke ruas kanan ya. Pindahkan ke ruas kanan. Tadinya negatif 5, kalau kita pindahkan berarti berubah jadi positif 5. Sehingga kalau kita tulis menjadi di ruas kiri ini tinggal X saja. Kemudian di ruas kanan ini 12. Nah, yang 5, negatif 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya negatif menjadi positif 5. Berarti X ini sama dengan 12 ditambah 5 adalah 17. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, ini menggunakan metode pindah ruas. Kalau yang ini menggunakan metode jumlah. Nah, ini konsepnya. Kalau ini cara cepatnya lah. Mungkin seperti itu ya. Sekarang kita coba yang ini kita selesaikan juga dengan menggunakan metode pindah ruas. Berarti Y ditambah dengan 10 sama dengan 27. Karena Y-nya ini akan kita buat sendirian, berarti Y ini sendirian, maka positif 10-nya kita pindahkan ke kanan ya. Kita pindahkan ke ruas kanan, berarti tadinya positif menjadi negatif ya. Kita tulis dulu yang 27 yang sudah ada di kanan, kemudian yang ini kita ubah tadinya positif menjadi negatif 10. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Y sama dengan 27 dikurangi dengan 10, 17. Nah, ini juga sama. Oke. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.